Tadi selama kurang lebih 7 jam ya, dari jam 10-an, sebagai warga negara yang sangat taat pada aturan hukum, datang karena dimintai keterangan-keterangan dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Penanggulangan COVID juga Gubernur Jawa Barat perihal kejadian keramaian kerumunan di Megamendung. Yang pertama saya sampaikan, secara moral saya sangat meyakini dan inilah sikap bahwa semua urusan, semua dinamika yang ada di Jawa Barat secara moral adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sehingga dalam kapasitas itu tentulah apa yang terjadi, kelebihan kekurangan tentu menjadi tanggung jawab saya. Kedua, jika ada peristiwa-peristiwa di tanah Jawa Barat yang kurang berkenan, masih belum maksimal, saya tentunya mengucapkan minta maaf, ya, permohonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan terus kita sempurnakan. 10 bulan mengurusi COVID terjadi dinamika naik turun ya dalam proses-prosesnya, sehingga yang baik akan kita teruskan, yang kurang-kurangnya tentunya kita akan perbaiki. Nah, namun secara teknis saya ingin menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi dengan daerah otonom, ya, di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih oleh pilkada sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kota kabupaten. Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif. Maka jumlah Satgas COVID di Jawa Barat itu ada 20 di kota kabupaten dan Satgas COVID 1 di ya. Tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Ada 6 urusan yang gubernur tidak bisa intervensi. 1 urusan keamanan, itu bukan wilayah Pemda provinsi. 2 urusan pertahanan, bukan. 3 urusan justisi, pengadilan kejaksaan, bukan. 5 bukan. 5 hubungan luar negeri, bukan. 6 fiskal juga bukan. Jadi dalam kondisi kewenangan itulah kita harus memahami peristiwa-peristiwa ini dalam aturan perundang-undangannya. Jadi saya minta ada pemahaman itu dulu. Berikutnya kronologis yang terjadi di Bogor. Pertama, itu adalah sholat Jumat dan peletakan batu pertama. Itu laporan panitianya ke camat, ke satgas, kabupaten, itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin. Ya. Nah, sudah dilobi juga oleh Kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi tindakan pencegahan itu sudah dilakukan. Kemudian dalam hari H-nya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti tapi hanya ingin melihat juga. Itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif, kira-kira begitu. Dalam kondisi lapangan yang massa sudah masif, pelaksana di lapangan punya 2 pilihan. Melakukan persuasif humanis, kan begitu. Nah, pilihan di lapangan saat itu karena massa biasanya kalau sudah besar, cenderung ada potensi gesekan, maka pilihan dari Pak Kapolda Jawa Barat saat itu memutuskan pendekatan humanis non-represif ya. Walaupun akhirnya pilihan-pilihan itu memberi konsekuensi pada
institusi di kepolisian yang tentunya saya sangat hormati terkait hal ini. Saya cuma ingin menceritakan kronologisnya. Nah, sesuai peraturan di Jawa Barat, semua yang melanggar itu harus diberi sanksi. Jadi Jawa Barat ini provinsi yang sangat tegas, sudah lebih dari 600.000 pelanggaran protokol kesehatan itu sudah ditegakkan. 80% mayoritasnya adalah pelanggaran individu, 20%-an pelanggaran institusi atau acara. Jadi kalau ditanya, tolong tegakkan, sudah sangat ditegakkan ya dengan jumlah sebanyak itu kira-kira. Hanya kalau sudah ada masa besar karena sebuah proses, kadang-kadang kan treatmentnya tidak bisa selalu ditegas represifkan. Contohnya seperti demo Omnibus Law. Kalau pakai kategori pelanggaran prokes, demo-demo itu sangat melanggar protokol kesehatan. Tapi kan pendekatannya tidak bisa dalam kondisi psikologis ya, walaupun kita tahu itu pelanggaran, kemudian dilakukan represif karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka diskresi dari aparat itu ada di sana. Nah itulah kira-kira kronologisnya. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas kepada panitia karena membawa banyak dampak. Salah satunya sudah kita periksa 400 warga yang berkumpul di sana dengan tes swab antigen, dari 400 itu 5 positif. Jadi kesimpulannya kerumunan itu membahayakan dan buktinya 5 dari ratusan yang kita periksa melalui swab antigen menunjukkan dia positif COVID. Nah, itu kira-kira kronologisnya. Jadi kita sudah sangat tegas mendukung upaya pemerintah pusat, hanya kadang-kadang di lapangan situasinya kan disesuaikan dengan diskresi dari korlap aparat keamanan kira-kira begitu. Berikutnya terkait Pak katanya nanti disanksi oleh Mendagri, mungkin ada pertanyaan ya. Saya kira urusan di Republik ini kita serahkan pada aturan perundang-undangan ya. Karena pada dasarnya semua jabatan ini ada resikonya, tapi harus berasaskan adil. Karena biasanya pemberhentian kepala daerah itu kalau dia melakukan perbuatan pribadi tercela gitu kan. Tapi kalau dinamikanya datang dari pihak masyarakat, ya masa logika itu diperlakukan. Tapi kita setuju itu. Walaupun bagi saya secara pribadi, yang namanya jabatan itu kan hanya sementara ya, bukan segalanya. Saya diajari dalam syariatnya, Qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada kami ya, dan Allah juga suatu hari cabut kekuasaan itu. Jadi saya kira kita ikuti saja prosedurnya. Nah, berikutnya penanganan COVID ini sudah sangat melelahkan ya. Dan solusinya sudah dekat yang namanya vaksin. Mudah-mudahan saya sebagai relawan itu bisa disimpulkan di bulan depan, kalau hasilnya baik maka akan diproduksi sehingga akhir COVID ini sudah mulai kelihatan. Tapi keberhasilan COVID ini tidak akan terjadi kalau tidak ada partisipasi publik, itu poinnya. Ya. Harus ada ketaatan dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari pemimpin masyarakat, karena pemimpin itu ada followernya, ya. Maka saya mengingatkan kalau Indonesia mau selamat, taati perintah pemerintah, khususnya menangani protokol COVID. Ikuti arahan, walaupun tidak mengenakan dari pemerintah. Kembali ke urusan syariat yang saya yakini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau mau selamat, taat pada Allah, Rasul, dan pemimpin di antaramu, kira-kira begitu.
Karena kalau sudah tidak taat, terus mau gimana ya? Nah inilah harapan saya menghimbau, kita lagi sama-sama sulit, kita harus berikan hal yang positif. Nah terakhir dari saya, ya, bahwa saya menghimbau kepada masyarakat, kepada para pemimpin di level komunitas, ya, pemimpin partai, pemimpin wilayah, semuanya untuk menjaga lisan, menjaga tindakan selama COVID ini. Ya. Kata-katanya tuh yang sejuk gitu, ya, bukan yang bikin ngamuk. Ya. Tindakannya tuh yang inspiratif, bukan yang bikin provokatif, kira-kira begitu. Sehingga kalau mau hanya membahas pelanggaran yang sekarang, pelanggaran yang lain juga banyak. Mudah-mudahan bisa jadi pelanggaran di pilkada, kita tahu kan, ada pelanggaran di acara-acara lain, ada pelanggaran prokes di demo, dan sebagainya. Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk berkegiatan, asal AKB, adaptasi kebiasaan baru boleh, tapi AKB maksimal 50 orang, sisanya pakai HP, kan begitu. Pernikahan juga boleh, tapi maksimal 30 atau berapa orang kan, sisanya nyelamatin via. Nah jadi itulah maksud kita, boleh mengadakan kegiatan dan sebagainya, tapi jangan pakai pola yang lama, ya, seperti yang terjadi sekarang. Pola lama itu berkerumun, beribu-ribu orang, akibatnya kayak tadi, kena COVID-5 di Megamendung kan, 2 Kapolda tergeser oleh tindakan-tindakan tidak taat itu. Maka saya himbau, kasihanilah, berempatilah kepada polisi dan keluarganya, ya, kasihan. Berempatilah kepada dokter, tenaga kesehatan, sudah lebih dari 120 dokter meninggal dunia kan. Kalau kita kekeh menganggap kegiatan harus seperti dulu. Nah mudah-mudahan peristiwa-peristiwa dalam beberapa hari terakhir ini menjadi hikmah buat semua orang, ya, buat para pemimpin, buat para tokoh masyarakat, buat para penyelenggara acara. Hanya kekompakanlah yang bisa membawa keberhasilan, ya. Hanya ketaatan yang tentunya bisa membawa kita pada kemaslahatan. Dalam syariatnya juga, kalau dalam satu kegiatan ada benturan, yang selesai menjalani klarifikasi ataupun pemeriksaan yang berlangsung sejak pagi tadi, ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa secara moral memang ia bertanggung jawab atas apa saja yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Yang menarik tadi yang disampaikan Ridwan Kamil, ia mengingatkan bahwa Jawa Barat adalah wilayah otonom, artinya kepala daerah tingkat kabupaten dan kota dipilih oleh masyarakat, sehingga ada beberapa hal termasuk pemberian izin tidak dikeluarkan oleh provinsi, melainkan di level kepala daerah tingkat kabupaten atau kota. Kemudian juga tadi Emil menanggapi bagaimana proses kronologis yang terjadi pada saat terjadinya kerumunan. Pemberian izin dilakukan hanya terkait sholat Jumat dan juga peletakan batu pertama, tapi akhirnya massa begitu banyak datang ke lapangan dan akhirnya petugas di lapangan memilih untuk melakukan tindakan persuasif, mencegah pergesekan yang terjadi di lapangan karena saat itu massanya sudah relatif berkumpul cukup banyak, ada ribuan massa yang ingin berjumpa langsung dengan Rizik Syihab. Di sisi lain ada juga tadi yang disampaikan oleh Emil mengenai instruksi Mendagri yang dikeluarkan hari Rabu kemarin yang mengancam kepala daerah yang tidak memenuhi protokol kesehatan untuk diberhentikan. Tapi tadi Emil mengingatkan bahwa biasanya kepala daerah yang diberhentikan adalah kepala daerah yang melakukan kesalahan pribadi dan juga perbuatan yang tercela. Tapi kembali lagi, Emil mengikuti bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konferensi pers saat ini masih terus berlangsung, kami jeda dulu. CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi.